Shalom dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Adolfina Maru dengan NIRIM 102019633. Ya, di sini saya akan membahas tentang salah satu tokoh perempuan di dalam Alkitab, yaitu Rahab. Yang pertama yaitu latar belakang tokoh. Nah, Rahab ini dalam Alkitab artinya pelacur atau pesina, sehingga jelas sebutan Rahab ini diberikan kepada perempuan yang berzina atau dengan sengaja, misalnya para pelacur dan pelaku prostitusi. Tentunya kita sebagai umat Kristen, kita paham dengan benar bahwa perzinahan menurut Alkitab ini adalah dosa yang dibenci oleh Allah. Bukan hanya Allah saja, tetapi manusia juga memandang hal ini sebagai hal yang tidak baik atau tidak pantas. Sehingga perempuan yang identik dengan pelacuran umumnya akan dipandang sebagai wanita yang tidak bermoral dan berdosa. Sehingga tak jarang dalam kehidupan nyata banyak yang tidak suka atau membenci wanita pelaku prostitusi. Jika manusia memandang bahwa Rahab atau pelacur sebagai pelaku dosa, sebenarnya Alkitab juga mengajarkan hal yang sama. Perzinahan ini selalu menjadi hal yang tidak disukai oleh Allah. Namun dalam kisah Rahab ada yang cukup unik diikuti. Adapun kisah Rahab yang telah dituliskan dalam Alkitab, yaitu di dalam Yosua 6 ayat 25. Nah, dari ayat di atas dikisahkan bahwa walaupun Rahab ini seorang pelacur, tetapi nyatanya hidupnya dipilih untuk diselamatkan oleh Allah. Sejatinya Allah tidak pernah mengizinkan suatu kisah di dalam Alkitab tanpa memberikan makna atau pengajaran sesuai yang Allah inginkan. Demikian pula saat kisah Rahab ini dituliskan di dalam Alkitab dalam Ibrani 11 ayat 31 dan Yakobus 2 ayat 25, Rahab memang seorang pelacur dan pesina, namun pada akhirnya ia bertobat dan mendengarkan perintah Allah. Seringkali di dunia banyak orang yang berpikir bahwa seorang pelacur adalah pekerjaan hina dan pendosa, tetapi di satu sisi ternyata Allah memandang hal yang berbeda. Tuhan tidak datang untuk orang benar saja, tetapi Tuhan datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa sehingga mendapat tempat di kerajaan Allah. Yang kedua yaitu peristiwa keterlibatan tokoh di dalam Alkitab. Nah, Rahab ini tinggal di Yeriko, sebuah kota yang terletak di dekat muara Sungai Yordan. Yeriko adalah sebuah kota yang dikelilingi oleh tembok benteng yang kokoh. Nah, Yeriko adalah sasaran serangan pertama Israel setelah mereka menyeberangi Sungai Yordan, sekaligus menjadi serangan militer pertama Israel setelah mereka berkelana di padang gurun selama 40 tahun. Oleh karena itu, Yosua terlebih dahulu mengirimkan 2 mata-mata untuk mengamati Yeriko. Kedua mata-mata itu menjadikan rumah seorang pelacur yang bernama Rahab sebagai pos operasi intelijen yang terdapat dalam Yosua 2 ayat 1. Alkitab menjelaskan bahwa kedua orang Israel itu bukan datang untuk memakai jasa Rahab. Mereka melakukan tugas pengintaian terhadap kekuatan musuh. Oleh karena itu, Rahab tidak memperoleh keuntungan secara finansial dari kehadiran 2 lelaki itu sehubungan dengan profesinya. 2 mata-mata Israel dan Rahab membuat kesepakatan bahwa Israel akan membiarkan Rahab dan keluarganya hidup saat serangan itu tiba. Kemudian 2 mata-mata itu berhasil kembali ke Israel setelah Rahab menolong mereka meloloskan diri dari Yeriko. Tak lama kemudian Israel melaksanakan rencananya. Orang Israel memerlukan 7 hari untuk menghancurkan tembok Yeriko. Sebelum mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu dalam kota itu, orang Israel berjalan mengelilingi selama 7 hari sambil mereka mengusung tabut perjanjian. Pada hari ke-7 setelah mereka mengelilingi tembok sebanyak 7 kali hari itu, Yosua memerintahkan orang-orang untuk meniup trompet mereka yang terbuat dari tanduk domba jantan dan bersorak riuh. Lalu runtuhlah tembok benteng kokoh itu yang terdapat dalam Yosua 6 ayat 20. Yang ketiga yaitu bagaimana peran tokoh dalam peristiwa tersebut.
Peran Rahab dalam peristiwa tersebut adalah ketika Yosua mengirimkan mata-mata untuk mengamati Yeriko. Kedua mata-mata ini masuk ke rumah Rahab, tetapi ada orang yang memberitahu Raja Yeriko. Nah, mendengar berita ini, Raja mengirimkan orang-orang ke rumah Rahab. Tetapi Rahab telah menyembunyikan mata-mata itu di atap rumahnya, dan ia berkata bahwa memang ada beberapa orang yang masuk ke dalam rumahku, tetapi aku tidak tahu dari mana asal mereka. Mereka telah pergi sewaktu malam tiba, sebelum pintu gerbang ditutup. Sesudah mereka pergi, Rahab bergegas ke atap rumah. Aku tahu bahwa Allah akan memberikan negeri ini kepada kalian, katanya kepada mata-mata itu. Dan ia berkata lagi, aku telah menyelamatkan kalian, jadi kumohon agar kalian berjanji kepadaku bahwa kalian juga akan berbuat baik padaku. Selamatkan ayah dan ibuku dan juga saudara-saudaraku. Di sini Rahab tidak peduli hanya dengan keselamatan dirinya saja, tapi juga dengan keluarganya. Yang keempat yaitu apa sumbangsi toko bagi saya dalam perspektif gender. Nah, sumbangsi toko bagi saya dalam perspektif gender adalah kita sebagai kaum perempuan memang sering dianggap lemah, tetapi di dalam Alkitab Tuhan tidak membeda-bedakan kita. Seperti halnya dengan cerita Rahab ini, ia adalah seorang pelacur dan pesinya. Status sebagai perempuan sundal merupakan gambaran bahwa Rahab hanyalah perempuan biasa. Tetapi ternyata catatan hidupnya berubah menjadi luar biasa. Ia merupakan salah satu seorang wanita yang masuk dalam daftar nenek moyang Yesus, Sang Mesias Juru Selamat dunia, yang terdapat dalam Matius 1 ayat 5. Dan saksi imam untuk kita yang hidup saat ini dalam Ibrani 11 ayat 31. Kisah Rahab ini menunjukkan bahwa Allah tidak pernah menganggap seorang tidak berharga. Allah tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, tidak membeda-bedakan antara kuat dan lemah, dan Allah tidak membeda-bedakan antara pendosa dan bukan pendosa. Ia memperhatikan kita semua dan menyelami hati kita semua. Nah, Tuhan mengampuni dan menghargai apa yang kita punya, sama seperti Rahab yang imannya dihargai oleh Allah. Seperti kata Alkitab, ia dinyatakan adil dan benar melalui perbuatan dalam Yakobus 2 ayat 25. Sekalipun ia adalah perempuan sundal, ia mendapat perlindungan dari Tuhan atas iman dan keberaniannya. Kemudian yang kelima yaitu apa sumbangsi kehidupan toko bagi saya sebagai guru pendidikan agama Kristen. Ya, sumbangsi kehidupan toko Rahab bagi saya sebagai guru pendidikan agama Kristen adalah sebagai guru pendidikan agama Kristen harus memiliki iman dan perbuatan yang baik dan tidak mudah menyerah saat menghadapi berbagai pergumulan hidup. Nah, di dalam kisah Rahab kita dapat melihat bahwa masa lalu dan kegagalan kita tidak lagi menentukan keberhargaan kita. Saat Tuhan menjadi pusat kehidupan kita, kita menjadi berharga hanya karena Dia. Kebenaran hanya ada di dalam Tuhan. Apapun yang tertulis di dalam Alkitab adalah kebenaran. Alkitab sangat gamblang dan jujur menyatakan bahwa kelemahan dan masa lalu bukanlah penghalang untuk mengalami kemerdekaan dalam kebenaran. Selama kita percaya dan melakukan kebenaran yang kita dengar, maka kita akan mengalami pertumbuhan iman dalam pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Ya, di sini saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen. Yang pertama yaitu peran orang tua dalam pembagian kerja. Nah, yang pertama yaitu antar orang tua atau ayah dan ibu. Ayah saya setiap hari pergi ke kebun, sawah, dan terkadang juga ke rumah untuk mengganti ibu dalam menyelesaikan pekerjaan rumah seperti